Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TV. Saya bisa mengatakan bahwa ketika seseorang kalah dalam dunia perpolitikan, maka dia tidak lagi menggunakan logikanya, tapi apa yang digunakan? Sentimen. Ya, sekali lagi, ketika seorang itu kalah dalam dunia perpolitikan, maka dia tidak lagi menggunakan akalnya, tapi menggunakan sentimennya. Jadi menggunakan hatinya, tidak menggunakan akalnya. Kan seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Mari kita bahas bersama. Menang dan kalah dalam suatu kompetisi itu sudah biasa. Tetapi ketika seseorang kalah, maka yang dia andalkan adalah sentimennya, bukan logikanya. Sehingga ketika dia kalah, maka dia akan menyerang ke sana, ke sini, sana, kemari, ke sini, atas, bawah, bawah, atas. Pokoknya ketika ada celah sedikit, dia akan gunakan untuk menyerangnya. Dan itu sudah biasa dalam dunia politik, di mana yang kalah itu pasti akan tidak mengakui kekalahannya. Kebanyakan seperti itu, tapi ada juga yang berpikir legowo. Sehingga ketika dia kalah, maka sentimenlah yang digunakan, tidak memakai akal logika yang dia gunakan. Jadi akhir-akhir ini ada yang bersentimen terhadap Jokowi karena memang kalah. Partainya, capres yang dia usung itu kalah, bahkan terjun anjlok di angka 16%. Siapakah itu? Ganjar Pranowo. Sehingga Ganjar Pranowo mengatakan bahwa ini adalah sebuah kecurangan. Anies juga mengatakan ini adalah kecurangan. Nah, ketika dalam dunia kompetisi kita mendengar seperti itu, mesti yang kalah, apalagi di dalam dunia politik ya, akan mengatakan ini adalah curang, terjadi kecurangan. Kalau saya berpikir bahwa kalah ya kalah, kalau itu ada kecurangan tinggal pakai sebuah cara yang disahkan, sebuah prosedural yang memang ada jalurnya seperti itu, ya melalui KPU. Berarti ketika Anda itu tidak benar atau tidak mempunyai bukti, maka jalan keluar Anda adalah keluar. Tujuannya apa? Agar rakyat semakin sibuk, rakyat semakin bingung dengan keadaan seperti ini. Oh, ini memang terjadi kecurangan. Akhirnya dia seperti itu. Dan rakyat marah. Kan akhirnya jalur yang ditempuh adalah seperti itu. Prabowo menang di quick count kurang lebih 58%, naik turun ya, ada yang 57, ada yang 58, ada bahkan yang 59, berapa persen itu ada juga. Dan versi real account sekarang yang sudah mencapai hampir 70%-an itu nilainya sama. Ada yang mengatakan bahwa quick account itu tujuan utamanya adalah untuk mengawasi terjadinya vote ya, perhitungan suara, intinya pemilu seperti itu. Jadi ketika nanti penghitungan di KPU secara manual itu kok tidak sesuai dengan yang namanya quick account, maka itu bisa dipastikan bahwa terjadi sebuah kecurangan. Dari data yang ada ini bahwa antara quick account dan dengan real account itu tidak terjadi sebuah perbedaan yang signifikan. Sama, real account dan quick account itu menunjukkan bahwa angka Prabowo sekarang itu di angka 58, sekian persen. Jadi tidak ada perbedaan. Kalau ada yang meneriakan bahwa ini curang, yaitu saya pikir hanya sebuah sentimen yang namanya sebuah kekecewaan yang itu diungkapkan ya untuk menutupi satu kemaluan. Bukan malu, untuk menutupi malu seperti itu. Jadi ya itu biasa diungkapkan oleh para. Bahkan ada yang sekarang yang menarasikan bahwa Jokowi itu cawe-cawe sampai sekarang, sampai kemudian. Tapi ada juga
di satu sisi yang kalah itu mengatakan bahwa Jokowi itu powernya apa, seperti itu. Kalau Jokowi cawe-cawe, saya pastikan iya, tapi bukan untuk pribadi, tapi bukan untuk satu golongan. Karena ada yang menarasikan bahwa Jokowi ini setelah dari PDIP nanti akan mencaplok yang namanya Partai Golkar. Karena Jokowi itu nanti akan masuk ke situ dan akan mencaplok menguasai Partai Golkar, kemudian menguasai 3 partai, kemudian dibentuk dalam satu partai nasional, yang dimana itu kekuatannya katanya itu adalah dari partai PKB, Golkar, kemudian PAN. Dan itu narasi yang sangat bukan memakai logika, tapi memakai sentimen karena kalah ada dan seperti itu. Dan itu tidak bisa kamu menyamakan seperti ini. Apa buktinya? Buktinya adalah kenapa Jokowi harus ke Golkar, tidak ke PSI. Sedang di situ PSI itu adalah anaknya yang menjadi ketua umumnya itu adalah Kaisang, seorang putra mahkota, anaknya Jokowi asli. Kenapa Jokowi harus ke Partai Golkar? Kenapa tidak memenangkan PSI saja? Kita tahu bahwa PSI sekarang cuma di angka 2,59%, tidak sampai 3%. Dan itu membuktikan bahwa Jokowi cawe-cawe ini itu seperti apa yang dikatakan dalam pidatonya tahun 2019 lalu, bahwa dia tidak punya beban apapun setelah ini demi apapun. Tapi ketika ini adalah demi negara, maka saya akan mengorbankan integritas saya, yang mana kita bisa mengomongi bahwa Jokowi itu dibenci tidak apa-apa, kan bisa. Tapi nyatanya Jokowi sampai sekarang masih diminati dan bahkan semakin banyak yang suka. Terbukti dengan nilai sekarang di mana yang Prabowo itu di angka 58,sekian%. Itu bukti bahwa Jokowi sampai sekarang masih disukai, diminati, dan diinginkan masih sebagai seorang presiden. Dan kenyataannya memang ya Jokowi tidak bisa. Dan di situ ada anaknya untuk mengobati rasa yang mana kepemimpinan dari bapaknya, yaitu Jokowi. Dan itu menunjukkan bahwa PSI tidak masuk parlemen itu adalah bukti bahwa Jokowi tidak main-main ke ranah pribadi, tetapi Jokowi main-main di ranah untuk kepentingan bangsa ini. Ya semuanya untuk kepentingan bangsa, kan seperti itu tidak Jokowi. Ya banyak bukti yang selama ini sudah dipertaruhkan ya integritas Jokowi di dunia, di dalam nasional ataupun internasional banyak sekali. Tidak usah saya berikan bahwa Jokowi prestasinya sangat banyak sekali di dunia internasional juga, termasuk hilirisasi, berani melakukan seperti itu walaupun ada pertentangan kecil yang dilakukan oleh orang-orang yang katanya profesor ya, seperti itu. Tapi profesor pun saya rasa bisa dibayar, tapi Jokowi bisa membuktikan bahwa dia tidak bisa dibayar atau didiktikan seperti itu. Itu buktinya bahwa PSI tidak masuk parlemen, itu bukti bahwa Jokowi tidak bermain pada ranah pribadi. Sehingga kalau ada yang mengatakan Jokowi ingin membangun dinasti politik, jawabannya PSI itu tidak masuk parlemen. Itu adalah jawabannya konkret bahwa Jokowi tidak berada di ranah pribadi. Seperti itu. Walaupun ada di situ Kaisang, itu hanya sebagai sebuah jalan untuk mempererat atau berkonsolidasi satu sama lain untuk memperkuat bangsa ini, untuk memperkuat jalan ini menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Itu buktinya. Ya, itu baru kita berpikir logika, bukan memakai sentimen. Ya. Walaupun yang kalah, walaupun kamu kalah, ya pakailah sedikit logika, jangan sentimen aja. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.